Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dr. Enha di Enha Podcast, kolaborasi dengan Blaterian, kampus ITB, Institut Teknologi Blater maksudnya ya, Fakultas Teknik di Purbalingga. Oke, pagi hari ini luar biasa kita kedatangan tamu ya, salah satu pemenang ya, Pertamuda 2026, yang tidak lain adalah Raffi Asha Sejati. Pagi Mas Raffi. Pagi Bapak, selamat pagi. Pagi semua, luar biasa. Gimana Mas Raffi? Ini ceritanya gimana ini? Jadi pemenang Pertamuda 2026 yang diadakan oleh Pertamina ya? Betul, Oke, Pertamuda tahun 2026 ini diselenggarakan oleh PT Pertamina Persero, dan kebetulan tahun 2025 kemarin Unsut menjadi juaranya, teman-teman. Jadi lombanya 2025. 2025. Oke, tapi proses penjuriannya sampai 2026. Betul sekali. Oke ya. Tapi sebelum jauh kita bahas ya terkait dengan bagaimana sampai puncak Pertamuda 2026 nih ya. Mas Raffi ini jurusan apa sih? Halo semuanya, Blaterian. Saya Raffi dari jurusan Kesehatan Masyarakat Unsut angkatan 2022, dan kebetulan sudah alumni, jadi sudah bukan mahasiswa. Iya. Masih bagian dari Unsut. Masih bagian keluarga besar Aktivitas Unsut. akademika. Alumni kan sudah akademika ya. Jadi angkatan 2022. 2022, Pak. Lulus 2026. Ya. Bulan April kemarin, Pak. 4 tahun ya. Siap. Kurang 2 bulan, 3 bulan. 38 lah ya. 38. Berarti ini mahasiswa lulus tepat waktu lah ya. Siap, Bapak. Tidak boleh cepat. Iya, meskipun aktif ya, aktif di berbagai aktif juga di organisasi. Saya dulu pernah jadi staf di BEM, presiden SRI, dan ketua juga, Pak, di beberapa organisasi UKI juga pernah, Pak. Ya, ini maksud saya gini, mahasiswa aktivis itu tidak menghambat akademis. Harus Gitu jalan ya. bersama. Nah, mungkin spill biar adik-adik Gensut ya, generasi Sudirman muda ya, Gensut biar muda. semangat, mungkin bisa spill Mas. Oke, jadi yang pertama tuh kita harus tahu semuanya bahwa kuliah itu adalah privilege dan Ya. tidak menutup kesempatan dimanapun kita berkuliah. Kita harus punya tujuan jelas dan semangat, dan juga dimanfaatkan betul-betul, sehingga dari situ nanti kita bisa punya manajemen waktu yang baik, soft skill yang baik, dan kesempatan yang lebih luas. Dan itu pula yang saya dapatkan ketika bisa membagi waktu antara akademik dengan organisasi dan juga dengan kegiatan kompetisi sebetulnya. Ya, itu intinya di tadi manajemen waktu ya. Pasti, Bapak. Artinya kadang aktivis itu gua untuk alasan biasanya ya. Saya aktif, lulusnya lama gitu ya. IP-nya Sakom 1, gitu. Nah, Sakom ya, Sakom gitu ya. Kadang itu alasan aja ya. Betul, Lulusnya dosennya susah dicari. Wah, gitu kadang ya. Itu kan jadi kadang hanya sebagai alibi gitu ya. Tapi memang ini buktinya salah satu mahasiswa Unsut ya, Mas Raffi ini meskipun dia aktif di organisasi, tapi akademisi, dan bahkan menjuarai gitu ya timnya gitu ya di Pertamuda 2026. Nah, nama ininya apa Mas? Kan ini apa sih Pertamuda Muda itu, ini bisa diceritain gitu. Oke, jadi teman-teman semua, Pertamuda atau Pertamina Muda ini sekaligus promosi ya, karena jadi salah satu brand ambassador dari Unsut juga. Pertamuda itu adalah sebuah event ide bisnis maupun bisnis berjalan atau ventura terbesar di Indonesia yang diselenggarakan oleh PT Pertamina Persero, yang mana sudah berjalan dari tahun 2021 hingga 2025, yang mana di dalamnya itu adalah para entrepreneur muda di seluruh Indonesia. Jadi syaratnya pertama harus mahasiswa aktif, dan yang kedua universal di seluruh Indonesia. Tapi katanya nih, karena kemarin itu kita sudah melakukan benchmarking, tidak menutup kemungkinan diaspora dari seluruh dunia nanti bisa ikut juga. Kan takut nih kalau misalkan ada mahasiswa teknik Harvard yang ikut, sebenarnya takut, tapi jadi saingannya gitu ya. Saingannya nanti, Pak. Dari Harvard gitu ya. Harvard. Tapi yang jelas namanya kan ini timnya namanya HIR gitu ya. Oh, betul. Tim yang di Unsut gitu ya. Betul. Dia juga. Jadi di Pertamuda sendiri di tahun 2025 ini saya mewakili tim
sebagai founder dan juga CEO dari Hieren Astaradaya. Jadi Hieren itu adalah solusi energi terbarukan masa depan Indonesia yang mana berhasil menjadi top 3 dalam Energy Future, Energy Founder di tahun 2025 itu teman-teman. Jadi mungkin bisa disampaikan Mas, keresahan apa gitu ya, fokus ke energi terbarukan gitu ya. Artinya memang ini isu yang hangat gitu ya, terkait dengan ketersediaan energi gitu ya, apalagi ini pasca perang atau masih perang ya, yang antara Amerika dan Iran Iran ya, ya. Gimana kok bisa ngambil itu? Sebetulnya simpel sih Pak, karena saya percaya bahwa masalah itu harus dirasakan dan diselesaikan. Masalah paling sering yang saya rasakan selama 4 tahun itu adalah Purwokerto, P-nya itu pemadaman listrik Pak. Aduh, Jadi kita itu ini Purwokerto loh, apalagi luar Jawa. Oh, betul Pak, jadi kayak tiap hujan, tiap minggu minimal sebulan 2 kali ada aja mati gitu ya listrik Pak. Saya mau pulang dari kampus, istirahat, mau kita ngomong charge HP, kita mau wifi, kita mau meeting, sekedar mau makan aja Pak, saya mau makan taichan, hujan-hujan, nyampe tempatnya gelap. Mau meeting untuk acara lomba ke kafe, kafenya mati lampu. Mau masak, makanannya mencair, mau makan es krim kan jadi sebel juga ya Pak, mati listrik. Tapi kan mencair. matinya nggak berjam-jam. Wah, kadang kalau kita tinggal tetap aja Pak. Seharian ya? Iya, seharian Pak, paling tidak Pak. Nah, Iya. jadi Hieren ini ya, itu apa singkatan apa? Itu kan nama tim ya? Betul Pak, nama brand juga Pak. Nama brand sekarang ya? Brand, Pak. Nah, apa itu? Mungkin Hieren filosofinya. itu sebetulnya tidak punya filosofi tertentu Pak, tapi kalau dulu itu saya menggagasnya Hieren itu adalah High Efficiency Renewable Energy. Astaradaya itu dari kata Astara. Itu serapan dari Asantara atau Nusantara, asa dan berdayanya itu berdaya. Jadi Hieren Astaradaya adalah energi yang memberdayakan Nusantara. Oke, jadi memang ini sebelumnya udah ikut lomba belum? Kalau saya banyak ya? kuliah mungkin udah ratusan Pak. Ratusan bro, luar biasa ya. Tadi kan memang salahnya harus entrepreneur ya, mempunyai jiwa kewirausahaan ya. Di tim Hieren itu ini kan masih tadi dari Kesmas ya, artinya kan sebagai manajer lah gitu ya, sebagai apa ya, otaknya lah gitu ya. Tapi kan menggait berapa tim? Satu tim itu berapa di Hieren? Ada 1, 10? Oke Pak, jadi betul kalau di Hieren ini sendiri saya sebagai seorang eksekutifnya ya Pak ya, tentang penggagasnya. Tapi saya juga belajar karena kan tidak mungkin sebagai penggagas saya tidak belajar di situ, mungkin karena ada sedikit passion betul. Tapi kalau tim itu sendiri saat ini kita ada sekitar 20 mahasiswa aktif yang sering tergabung baik dalam delegasi maupun dalam kompetisi, yang mana tentunya pasti akan masuk dan keluar. Tapi mungkin Bapak sedikit pertanyaan itu yang sering terdengar adalah emang boleh ya lomba itu nggak pakai ide sendiri atau lain sebagainya. Justru itu adalah praktik-praktik yang dilakukan oleh kampus-kampus besar karena kolaborasi itu tadi Bapak. Jadi kita tidak bisa menutup pikiran bahwa ide itu hanya harus dari dosen, ide itu harus dari kita sendiri. Karena kalau kita sudah berbicara nasional, kita sudah berbicara tentang kampus-kampus top seperti ITB, seperti UGM, seperti ITS, UI, itu mereka benar-benar berkolaborasi bahkan dengan praktisi luar negeri bahkan Pak. Sehingga memang dengan keterbatasan modal yang dimiliki tim Hieren, saya selalu berkolaborasi dengan siapapun itu pihaknya, dan kita selalu mencoba bagaimana niat baik dan amanah itu pasti nanti akan berbalik kepada kita Pak. Jadi saya selalu coba bagaimana sih cara kita meningkatkan delegasi dan prestasi ini supaya nanti hasilnya dari kampus, dari teman-teman, dan juga dari Hieren itu sendiri sebagai sebuah brand berkembang itu bisa bersama-sama lah Pak. Ini keren ya, saya kira doblaan yang luar biasa ya. Kalau kita berpikir tadi untuk usaha, kalau dulu kan ide itu kan kayak emas gitu ya. Sekarang ide kan gampang banget dicari, coba pakai AI. Semua banyak Pak ya. Setiap kan sudah bisa ganti-ganti Pak. Wah gitu ya. Yang wah itu bisa action nggak kan? Bisa menghasilkan legasi nggak gitu kan? Atau untuk kontribusi gitu ya. Nah itu tentunya yang rekan-rekan adik-adik mungkin dipikirkan ya, untuk mengikuti sebuah ajang perlombaan sebesar ini ya, nasional bahkan
Ini dengar-dengar 3 pemenang ini ya. 9 Pak total. Sorry, 9 ya. 3 kategori 9. Oh, 3 kategori 9. Betul, Pak. Dan ini diajak ke Amerika Serikat. Amerika. California. Luar biasa ini. Kayaknya baru kali ini Unsut ya bisa tembus ya. Betul, Pak. Sebuah event apa namanya? Ya lomba ini ya Betul. sekarang ya. Masuk ke nasional ya dan dikirim ke Amerika. Amerika, Ya. Pak. Diceritain Mas, gimana itu ceritanya? Ngapain aja tuh? Jadi pertama-tama itu kita ada pembekalan. Jadi di Amerika itu tim Pertamuda itu menjadi delegasi karena Pertamina itu menjadi sponsor. Saya dengar itu katanya hampir sekitar $100.000 sponsornya. Jadi itu sekitar 1,6 M itu hanya untuk biaya pendaftaran ke acaranya saja, dan itu bertemu dengan 5.000 investor. Jadi di sana kita itu ditugaskan sebagai delegasi dari Indonesia mewakili PT Pertamina Persero dan Event Pertamuda sebagai top 9, yang mana di situ nanti kita di briefing bagaimana cara mendapatkan lead, sehingga saya kemarin terakhir tuh mendapatkan sekitar 200 lead. 200 lead itu memang ditujukan bagaimana kita bisa mengekspansi bisnis di luar Indonesia, baik itu dari Pakistan untuk server, untuk fasilitas kesehatan, baik itu di Afrika untuk perumahan, untuk air dan lain sebagainya. Memang di negara-negara tersebut kan internet luas nih teman-teman, dan saya juga melihat bahwa Indonesia itu jangan sampai hanya menjadi pasar, tapi kita juga bisa membuat industrialisasi itu muncul kembali, apalagi sudah ada AI, sehingga kita bisa lebih mendukung industri lokal itu berkembang dan yang tentunya bisa lebih sesuai, karena tidak semua produk Cina itu cocok untuk kita ya, begitu. Betul ya, luar biasa ya. Jadi selama di Amerika berapa? 3 hari ya? Selama 4 hari 3 malam Pak, ya 4 hari. 4 hari 4 ya? hari. 4 hari 3 malam ya. Betul, jadi ikut satu event ya di sana ya. Di situ gabung berbagai investor gitu ya. Seluruh dunia Pak. Seluruh dunia ya. Dan memang menjual istilahnya ya, iya, menjual produk Hairen itu ya, betul, ke khalayak dunia gitu ya. Nah, kalau mungkin agak detail ini ya, Hairen itu untuk diterapkan di Indonesia kelayakannya jadi. Kalau dari saya sendiri melihat energi terbarukan itu kurang lebih tidak ada yang berbeda ya Bapak dan teman-teman semua, bahwa energi terbarukan itu memang salah satunya sekarang dirajai oleh Cina, tetapi masih banyak hambatan-hambatan yang kita temui di sana. Tidak semua orang bisa menggunakan energi terbarukan, maka dari situlah Hairen hadir bagaimana energi terbarukan itu kita rancang dengan sedemikian rupa, dengan mekanikal yang sedemikian rupa supaya semua orang bisa menggunakan. Mau ditanam, mau di atas atap, mau dengan menara, semua bisa dipasang, bisa dengan tukang, bisa dengan diri sendiri tanpa perlu engineer sekalipun. Itu yang kita coba gagas bagaimana bisa diterapkan di desa dan di kota. Lebih lanjutnya lagi, bagaimana energi itu bisa dimanfaatkan sebagai koperasi yang menggantikan genset di masa depan, supaya betul-betul dari mulai hulu ke hilir, desa ke kota, dari petani sampai direktur sekalipun itu bisa merasakan dampaknya. Jadi dari pengabdian, dari mulai usaha, dari mulai perkantoran dan rumah, semua itu akan aman. Seperti itu. Jadi dampaknya luar biasa ya. Secara luas Hairen itu bisa diterapkan ya di mana aja. Betul, gitu ya. Pak. Dan itu mungkin satu apa ya poin ya, artinya tidak harus itu kadang kan menerapkan yang kita terbarukan memikirkan mahal mas ini, gitu kan aja. Pertama iya ya. Pak. Jadi ini memang harapannya nanti yang namanya tadi hilirisasi ya bisa diterapkan ke berbagai daerah gitu ya. Tadi disampaikan Mas Raffi kan dari desa, pemerintahan ya sampai ke kota itu bisa menerapkan ini Hairen. Nah, mungkin terakhir nih Mas, ini kan sebagai generasi muda nih ya, harapannya nanti ya dengan sudah masuk ke tadi 3 kategori 9 tim ya, salah satunya pemenang di sana ya. Ini harapannya mungkin ke teman-teman inovator, calon-calon inovator muda.
Oke, terima kasih Bapak, dan sebagai penutup mungkin saya sampaikan kepada semuanya bahwa Indonesia itu negara yang besar. Dan besarnya suatu negara itu ditentukan oleh kita anak-anak mudanya terutama sebagai masa depan bangsa. Jadi teman-teman itu harus bagaimana keluar dari zona nyaman, bagaimana belajar melihat masalah di sekitar, dan bagaimana masalah tersebut bisa kita selesaikan dengan baik dan bahkan bisa mendorong negara kita lebih tinggi lagi. Jadi saya rasa aktivis itu ada dua sisi. Satu langsung ke pemegang kebijakan, satu yang membuat perubahan. Kedua-duanya tidak ada yang salah, tapi saya memilih bergerak dan dengan kekuatan saya sendiri, saya ingin membuat perubahan dibanding saya menunggu orang lain untuk berubah. Saya prinsipnya seperti itu. Jadi saya menggandeng rekan-rekan semua, terutama dari gensut-gensut muda ini, bagaimana kita bisa dari diri kita sendiri itu punya kebanggaan bahwa kita adalah bangsa yang besar, kita adalah orang yang besar, dan kita juga adalah kampus yang besar untuk Indonesia dan untuk dunia. Oke, luar biasa semuanya. Tepuk tangan untuk Mas Raffi. Ini salah satu bukti ini ya, terkhusus Gensut ya, generasi muda Unsut, dan juga mahasiswa yang telah membuktikan gitu ya, ikut event dan alhamdulillah ya sampai puncak gitu ya. Artinya ini kan sampai puncak ya Mas ya. Alhamdulillah Pak. Nyerin ini menang di Pertamuda 2026 dan sampai ikut satu event internasional yang ada di Amerika dan ke Silicon Valley juga ya. Silicon Valley Ya, Pak. luar biasa. Dan kami juga mungkin rekan-rekan yang ikut atau hadir mengikuti menonton Enha Podcast dan Blaterian ya. Terus untuk semangat gitu ya, dan perjalanan ini tentunya tidak berhenti sampai di sini, sampai di akan sini dilanjutkan. ya, karena harus tadi berkontribusi dan berdampak ya, itu salah untuk satu bangsa dan negara Pak. Ya, salah satu apa ya, tagline Dikti ya, Kemdikti ya. Ini harapannya nanti bisa menghadirkan solusi nyata ya untuk masa depan energi yang lebih berkelanjutan. Terima kasih. Terima kasih, Mas Raffi telah hadir di Enha Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.